mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk kita paham, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari siksa neraka, dan mudah-mudahan kita dikasih istiqomah oleh Allah di dalam beramal soleh di akhir kehidupan kita, dan kita berharap kepada Allah mohon dimasukkan ke dalam surga tanpa siksa dan hisab. Amin. Monggo Dok dimulai. Nah, masih disable share screen-nya. Ini yang satunya sudah. Terus disable participant screen sharing. Sudah. Oke. Sudah tak cari ini loh. 20. Tadi saya nulisnya berapa? 28 ya? 29 ya? Nah, ini. Oke. Nah, aku baca. Mutafifin ya? Iya, Mutafifin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Ya, ini ketika di dunia ya, dahulu itu maksudnya ketika di dunia dinyanyi lapo sholat, sektor. Ya, tahu. Ya. Betul. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman sekarang ini jadi olok-olokan bagi orang-orang yang kafir. Artinya apa? Sebenarnya mereka itu sangat membenci sekali. Di ayat lain dikatakan orang-orang yang terutama golongan Yahudi dan Nasrani itu sangat benci sekali kepada orang-orang yang beriman, sehingga orang beriman ini mengikuti agama mereka. Baru mereka akan suka. Maka sekarang ini fenomena yang ada di kita, nauzubillah min dzalik, sepertinya gitu mau memurtadkan. Dan kalau kita mempelajari tentang 10 yang membatalkan keislaman, itu adalah salah satunya. Lanjut ya saja ya. Dan apabila mereka orang-orang beriman melintas di hadapan mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Alah, ini persis kalau di film-film itu ya. Ayo, dibacain. Ya Allah, bisa detail sekali ditulis begini ya di Quran ya ternyata ya. Betul. Makanya di sini Allah yang menciptakan manusia, Allah pun tahu apa yang akan terjadi di lingkungan manusia, dan Allah memberikan solusi kepada manusia supaya manusia itu selamat dunia dan akhirat. Yang jadi pertanyaannya mau nurut kemana, mau ikut siapa? Ustazah, ini kan ini adalah menceritakan orang-orang yang tidak beriman dahulu ya Ustazah. Tetapi di pergaulan saat ini kan bisa saja seperti itu. Saya misalkan dengan teman saya itu begitu ada yang lewat itu tidak kita sukai, terus kita kedip-kedip terus sikut-sikut ya seperti ini orang seperti ini bagaimana ya Ustazah? Iya toh, kadang kan kita itu kadang apa namanya? Ada saya pernah kayak dibully gitu ya. Terus teman-teman dua orang teman itu sikut-sikut terus sambil kedip-kedip. Jadi saya kan jadi ada apa ini kok gitu. Seperti saya jadi kayak dipisahkan atau dibuang gitu ya. Saya merasa seperti itu gitu loh. Seperti Kalau biasa. ada orang ya seperti ini kedip-kedip gitu ya. Kalau umpamanya terjadi di sesama muslim, itu kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang umpamanya 3 orang, yang 2 ini nggak boleh berbisik-bisik, yang 2 ini haram hukumnya,
Tapi hendaklah kalau mau dia berbisik-bisik, artinya berbicara, ajak yang satu lagi. Jadi ngobrolnya 3. Akan tetapi kalau orangnya 4, nah yang ini 2 berbisik-bisik, yang 2 pun saling berbisik-bisik, monggo kalau itu enggak masalah. Karena si yang satunya ada kawannya, jadi 4 orang. Tapi kalau 3, usahakan kita jangan sampai ya sikut-sikut kan, kedip-kedipan gitu. Nanti yang satu ini yang tersinggung gitu. Ya. Padahal mohon maaf, mungkin objeknya itu bukan menceritakan kita, akan tetapi mungkin dia cerita tentang orang lain, tapi kan kita ada di sampingnya. Begitu kita perhatikan dia, kita kan ada apa gitu kan, ada apa ya. tadi. Ada hadisnya atau tuntunannya ya Ustazah? Iya, ada. Kan di dalam bab tentang akhlak mulia dan di Bulughul Maram itu ada. Jadi kalau umpamanya kamu 3 orang, jangan sampai kamu berbisik-bisik, 2 orang sudah lewat loh itu. Maka yang satu itu betul-betul harus diajak. Sudah ada semua. Ya, monggo Dokter Dia. Ya. Ustazah. Mbak Susi 3132. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kepada kaumnya mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat, yaitu orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Oh, jadi ini seperti orang bermuka 2 gitu ya Ustazah. Jadi ketika mereka tadi lanjutannya dengan tadi ya, berkedip-kedip. Ya. Kemudian kalau mereka kembali ke kaumnya kayak wajahnya itu wah, senang gitu ya. Ya, karena orang yang beriman itu jadi objeknya olok-olokan mereka. Ketika mereka sudah kumpul dengan bolonya, yang gembira dan lain-lain sebagainya, gitu. Terus menceritakan sesungguhnya kami umpamanya ketika ketemu dengan orang-orang yang beriman itu, ya mungkin diceritakan oleh mereka di lingkungan mereka tentang negatifnya orang-orang yang beriman. Tapi nanti monggo lanjut. Ya, yang 32 tadi, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat. Tuh, Ini kata si orang kafir. Jadi dibalik kata-kata sesat kan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, dia sesat. Ini mereka niru-niru kata-kata kita gitu. Maka ketika ada orang yang tidak mengikuti agama mereka, mereka mengatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang yang sesat. Jadi kita ini diklaim oleh mereka itu sebagai orang-orang sesat. Katanya begitu. Membalik balik faktakan dari Allah. Ya Allah. Iya. Terima kasih. Lanjut, Dokter Dia. Ustazah, hari ini kan Misa Kudus Paus Paulus itu loh. Iya. Ya, saya ngelihat itu patung itu ya sudah anggap jadi berhala. Cuma pertanyaannya itu kan saya ngelihat imam besar, imam masjid Istiqlal itu kan ada ngedampingin. Pertanyaannya kalau cuma nganterin sampai GBK itu ya bisa dimengerti, tapi kalau ngikut misa itu ya nggak boleh ya? Nggak boleh sama sekali, dan mohon maaf ya, di dalam pembatal keislaman, 10 pembatalkan keislaman itu, di situ ada, atau di dalam ilmu tauhid ada kalimat al-wara al-wala wal baro. Al-wala itu artinya kesetiaan seseorang terhadap agamanya, dan al-baro itu adalah melepaskan diri dari agama lain. Maka seandainya dia ikut campur di dalam menunjukkan jalan, di dalam mendampingi, dan lain-lain sebagainya, ya di dalam pembatalkan keislaman itu, dia sudah batal keislamannya. Karena dia tidak bisa menjaga keistiqomahannya kepada Allah.
di dalam pembatal keislaman atau di dalam ilmu tauhid seperti itu kalimatnya. Nah, tapi kalau itu petugas keamanan begitu, keamanan, membantu keamanan begitu, jadi apa termasuk ikut-ikutan? Jadi enggak kan? Kalau membantu keamanan insya Allah, karena keamanan itu kan tidak langsung di satu titik, keseluruhan insya Allah seperti itu, saling gitu, dan tidak melibatkan di dalam masalah ritualnya, seperti kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka umpamanya ada yang bertugas dari non Muslim untuk menjaga, nggak masalah. Kita pun umpamanya ketika mereka mengadakan di peribadahan, maka ada tugas dari kenegaraan untuk menjaga keamanan umum itu secara umum insya Allah. Tapi kalau yang kita lihat seperti petugas-petugas yang imam besar atau pengurusnya di Istiqlal itu, walah mantap sekali. Seperti seolah-olah tidak bisa dipisahkan dengan mereka. Rasa bahagianya, penyambutannya, pembicaraannya. Itu ada di hidup, nggak boleh. Oh, iya. Baik, lanjut Ustazah. Lanjut. Mau tanya sedikit. Tiga. Mau nanya silakan. lanjut dari situ. Kalau misalnya diundang pernikahan, dilakukan pernikahannya di gereja, itu gimana Ustazah hukumnya? Boleh, silahkan. Kan kita bukan dalam arti mengikuti ritual mereka, tapi kita hanya undangan duniawi saja. Gitu. Jadi masih ibaratnya meskipun pada saat pernikahan itu kan ada prosesi pemberkatan dan lain sebagainya, terus kemudian resepsinya juga dilakukan di situ, jadi boleh ya? Kita resepsinya yang ikut kan? Iya, kita nggak ikut pemberkatannya. Begitu ada masalah pemberkatannya kita mundur dan kita nggak boleh ada ucapan apa-apa. Iya, terima kasih Ustaz. Sekalian Ustazah tanya lagi. Melanjutkan pernikahan itu. Kalau menikahnya Islam ya sudah penghulu titik begitu. Nah, tetapi ketika pestanya kita kepingin apa ya, dengan adat Jawa begitu, tapi cuma maksudnya itu diambil dunianya, nggak diambil itunya, apa namanya, nginjek telur itu kan menarik aja sih untuk dilihat. Kalau tidak benar-benar tidak diyakini sebagai itu, boleh nggak ya? Nggak boleh. Masalahnya ritual tersebut di dalam Islam termasuk memubazirkan rezeki. Coba kalau telur itu diambil, kemudian dimanfaatkan, disakuin aja, dimakan di rumah, diceplok telur, itu lebih manfaat. Atau kasihkan kepada orang. Tapi kalau begitu diinjak, itu kan ritual seperti itu tidak boleh di Islam. Tapi kalau hantaran-hantaran itu membawa hiasan-hiasan, baju diinikan, dihias-hias itu dijadikan aksesoris itu enggak masalah. Kalau ketemu terus lempar-lemparan apa ya? Lempar-lemparan bunga. Itu ya termasuk mubazir kan? Mubazir nggak boleh. Sawer-saweran juga. Loh, itu lempar bunga kan ada vouchernya itu biasanya. Vouchernya HP atau apa, nanti kalau yang dapat ditukar voucher HP gitu kan. Boleh berarti ya kalau itu. Rezeki. Ya masalahnya kalau dilihat dari segi ini maksudnya lempar bunga pengantin yang dilempar itu, atau kalau lempar bunga pada saat temu manten kan kadangnya kalau di itu ada temu manten kemudian kalau ada. temu manten itu biasanya sirih yang dilempar. Bukan bunga. Oh, lempar sirih ya? Cepet-cepetan lempar sirih gitu ya? Iya, terus lempar bunga itu buket bunga itu ya? Iya, kalau lempar buket bunga itu yang
Yang mempelai menerima yang dilempar ke belakang. nikah Iya, itu ya? iya. Ya. Yang terima nanti dapat voucher apa Ya, HP biasanya dapat atau apa. hadiah, dapat hadiah. Iya, Iya, dari mempelai. dari Nah, itu mempelai. gimana Ustazah? Kalau Nah, kalau yang umpamanya lempar sirih gimana? Kalau yang lempar buket gimana? kalau yang lempar buket di situ hadiahnya apakah ada di situ atau hanya yang apa atau dengan itu merupakan tiketnya aja ketika dapat buketnya kemudian ditukar gitu enggak atau di situ ada barang Langsung ada apa namanya, kayak voucher itu isinya misalkan HP atau uang gitu, ditukar langsung ke panitianya. kalau melempar-lemparkan itu dilihat dari segi masalah sodakoh di dalam Islam. Kalau umpamanya dia ada niatnya memang sedekah seperti itu, sistemnya yang dilarang. Gitu kan, sistemnya. Kemudian kalau di dalam melempar-lemparkan sirih itu, apakah di situ ada ritual? Kalau tidak melemparkan sirih, umpamanya tidak akan ini, tidak akan itu. Kalau di balik itu ada sesuatu yang dimaknai secara goib, itu pun tidak boleh. Tapi kalau umpamanya hanya lempar-lempar gini aja, ya lempar bunga itu untuk gimana ya? Untuk seru-seruan ya nggak masalah, insya Allah. Oh, terus kalau yang lempar bunga tadi itu sistemnya itu karena melempar bunga itu sayang-sayang aja ya? Ya itu, kalau sayang-sayang aja nggak masalah. Cuman di balik itu khawatir kalau umpamanya ini melemparkan bunga itu adalah simbolik untuk menghilangkan apa ya? Dendam, menghilangkan ini itu, umpamanya ada di balik itu yang tidak boleh. Lempar bunga itu dianukan yang dapat bunga menyusul ke pernikahan berikutnya. Nah itu mengetahui takdir, apakah iya? Bagaimana Ya, kalau yang itu meninggal, kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya itu di balik itu yang nggak boleh. Ya, ya. Kalau hanya seru-seruan aja udah, jadi tidak ada makna di balik itu. Ya udah, lucu-lucuan aja gitu. Silahkan kalau seperti itu duniawi. Iya, iya. Baik. Lanjut. Lanjut. Monggo. 33 ya. Nah, berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Jadi mereka bukan penjaga, jadi harusnya ya tidak menilai atau tidak melakukan penilaian apapun pada orang mukmin ya, Ustazah. Kan tadi mengatakan, oh dia melakukan beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kan sangat benci sekali mereka beriman kepada Rasulullah. Akhirnya mereka mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Rasulullah itu kepada Muhammad, bukan Rasulullah dia ngomongnya itu, Pak Muhammad, berarti dia termasuk sesat katanya gitu. Innaha ulai labolun, sungguh mereka itu telah sesat. Nah, maka kata Allah, mereka itu dihidupkan di dunia, berada di situ bukan untuk meneliti orang-orang yang beriman, bukan gitu kata Allah. Apa sih urusannya gitu. Malah justru dia mencemoohkan. Padahal itu perintah Allah supaya beriman dan mereka pun seharusnya mengikuti jejak orang-orang yang diolok-olokan tadi supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saking sayangnya Allah supaya mereka selamat dunia dan akhiratnya. Tapi banyak yang nggak paham. Lanjut. Daftar ini. 34, maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir. Itu nanti di akhirat ya Ustazah? Ya, begitu nanti di akhirat, orang-orang yang kafir itu mereka kan digodok di dalam neraka, kemudian orang-orang yang berimannya itu berada di amben-amben di dalam sorga, mereka itu melihat di dalam hadisnya itu diperlihatkan, di dalam tafsirnya itu mereka sambil melihat. Akhirnya orang-orang yang beriman itu mentertawakan. Dulu kamu mentertawakan aku di dunia, sekarang ya gilirannya. Ya boleh jadi mungkin sudah diilhamkan aja oleh Allah hati orang-orang yang ada di sorga gitu, supaya mentertawakan mereka. Padahal kan kalau menurut logika, yang ngeri banget gitu, dia digodok seperti itu gitu.
Nah, orang-orang yang kafir itu di surat lain dikatakan begitu melihat ahli sorga, tolonglah katanya, makanan dan minumnya dilemparkan ke neraka. Ingin, saking inginnya. Maka apa kata suara di situ? Sesungguhnya, kata Allah di dalam Al-Qurannya jelas, sesungguhnya makanan yang ada di surga itu haram bagi ahli neraka. Ya kalau umpamanya makanan dilemparkan ke dalam neraka, mungkin neraka itu jadi padam semuanya. Dan menyala lagi, maka haram. Ini haram. Mereka itu nggak percaya sih, orang-orang yang kafir yang sekarang ini tidak memeluk Islam itu, padahal Allah itu sayang sekali kepada mereka, tapi ternyata mereka itu bawa karep sendiri. Padahal kalau mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, kan di dalam Al-Qur'annya jelas, wahai orang-orang Nasrani dan Yahudi, seandainya kamu menegakkan Injil dan Taurat, nah, itu termasuk orang yang benar, yang baik. Artinya apa? Taurat yang ori, Injil pun yang ori. Seandainya mereka menegakkan di dunia, berarti otomatis mereka sudah masuk Islam gitu maknanya. Tapi yang mereka katakan seperti itu, dikiranya itu kan di dalam Al-Quran juga ada, itu perintah Allah katanya, supaya kami ini menegakkan Injil. Kata orang Yahudi, supaya kami ini menegakkan Taurat. Ya, Taurat yang mana, Injil yang mana. Maka ketika mereka itu membaca yang ori, kan semuanya ada tentang perintah. Ketika datangnya Rasulullah SAW yang terakhir ini harus beriman. Pasti mereka itu beriman kalau benar-benar paham arti daripada menegakkan itu. Tapi ternyata mereka itu tidak seperti itu pemahaman. Monggo lanjut. Baik. Lanjut, Mbak Uria, monggo. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ini kan mereka ini aja apa namanya yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah tadi. Ya, orang-orang kafir yang ada di neraka. Maka orang-orang yang beriman itu berada alal aroiki yang zurut. Wah, mereka itu berada di atas dipan-dipan, kemudian melihat kepada orang-orang yang kafir tadi, hal suwi bal kufaru makanu yaf'alun, apakah telah dibalas orang-orang kafir dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Ya itulah balasan. Allah sudah menjelaskan bahwa tempat orang-orang kafir kalau dia tidak beriman, tidak masuk Islam, tidak bertobat, berarti dia berada di dalam. Oh, ada pertanyaan? Baik. Lanjut ya, Ustazah. Ya, lanjut. 84. Insikok terbelah. Insikok. Baik. Monggo Dokter Dian. Dokter Dian monitor. Dokter Sinta. Ya, siap. Baca yang mana nih? Insikok 1-2. Ngaji. Enggak, artinya doang. Kumpulan doa tolak bala yang mudah diingat. Itu ya? Enggak, ini. Oh, ini. mana? Iza, apa langit terbelah? mana artinya mana? Ini. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Udah. Ya, monggo paham. Ya, semua ciptaannya Allah pasti harus patuh kepada yang menciptakan. Ya. Jadi apabila langit terbelah dan memang seharusnya langit itu patuh, artinya apa yang diperintahkan oleh Allah, langit, bumi, atau makhluknya semuanya pun ketika Allah mengucapkan harus pecah, maka pecahlah itu.
Maka ini terjadi pada hari kiamat. Jadi artinya langit yang menjadi penaung bagi kita atau atap di dalam dunia ini itu semuanya akan hancur, akan pecah. Nah, kita nggak bisa membayangkan pecahnya bagaimana, yaitu kemarin kan sudah sebagian dan ini pun akan menjelaskan tentang itu. Baik. Nah, berikutnya Dokter Ana bisa? Ya, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Ini di hari kiamat ya Ustazah ya? Ya, jadi Hancur semua. bumi itu diratakan karena semua penghuninya sudah dikeluarkan juga oleh Allah. Artinya kita sebagai manusia yang waktu itu berada di dalam kubur, maka oleh Allah dikeluarkan semuanya, memuntahkan isinya itu maksudnya orang-orang yang ada di kubur itu dibangkitkan, berada di atas bumi yang panas. Ya. Ya. Ya, paham. Dokter Ari, 56. Ya, di nomor berapa? 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Pahami dulu segitu, monggo. Ini sama dengan yang sebelumnya bahwa semua makhluk itu harus patuh kepada Allah yang menciptakan. Dan sudah seharusnya patuh. Yang nomor 6 ini manusia yang orang-orang yang yang sudah beribadah, maka kelak akan menemui Allah. Itu ya. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau kadihun, sudah berlelah payah ila robbiha menuju Tuhan, ila robbika menuju Tuhanmu, kadhan dengan penuh kelelahan. Kamu laki maka akan menemuinya, maka kamu akan menemui Allah. Jadi artinya selama kita hidup di dunia maka tidak ada waktu yang lengah pun, pasti kita ini semuanya akan menuju Allah. Jadi dengan adanya bergilirnya waktu sesuai dengan jarum jam berputar, maka secepat itu pula kita akan menuju ke Allah. Jadi artinya makin hari usia kita ini makin bertambah, dilihat dari segi mata dunia, tapi berkurang di dalam target. Maka dari itu tidak ada siapapun manusia yang terhalang dari waktu tersebut. Waktu tersebut mau diisi dengan masalah yang baik ataupun masalah yang jelek, semuanya akan menghantarkan dia untuk menuju Allah. Maka ketika waktu berjalan sebagaimana di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, tuh. Demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya merugi. Illalladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka tergantung si hamba itu mengisinya dengan apa. Maka saya sudah nge-share hadis satu barusan yang berkaitan dengan ayat ini di WA saya, monggo dibuka. Ini, kuat teman wudu. Ya, silahkan. Iya. Ini tadi apa? Dokter Ari ya?
Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti keimanan. Sabar adalah sinar dan Al-Quran adalah hujjah atau dalil bagimu. Atau dapat menjadi bumerang bagimu. Setiap orang itu pergi menjual dirinya, maka ada orang yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya. Paham, Dok? Belum, Ustazah. Gue barangkali Dr. Wiwin bisa dijelaskan? Monggo, Dr. Riyah gimana? Paham? Saya coba ya Ustazah ya. Ya, coba. Bersuci itu sebagian dari iman. Nah ini dia. Kan Ya. ada apa ya? Sebaiknya kita tuh menjaga wudhu ya. Menjaga Betul. wudhu. Hmm. Karena ternyata wudhu itu adalah ya separuh dari iman ya. Kita jaga terus itu. Betul. Nah, ya susah ya Ustazah ya. Apalagi saya sering ngentut gitu loh. Oke. Makna luas. Alhamdulillah. Makna luasnya, Dok. Maka ketika berwudu sudah pasti dia akan memperhatikan sholat. Ke situ larinya, Dok. Jadi di sini menjaga wudu itu karena wudu yang wajib itu ketika kita melaksanakan sholat. Maka orang itu ketika dia menjaga wudu sudah pasti insya Allah sholat tidak akan dilepaskan. Gitu. Ya. Ya ketika kumur-kumur sambil membersihkan mulut itu supaya kita jaga enggak berkata-kata gitu ya. Bersihkan kepala itu supaya kita enggak berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Kuping supaya kita enggak dengerin. Itu hikmah dari wudu atau pembelajaran yang diambil dari wudu. Maka wudu itu sendiri menggugurkan dosa. Maka ketika mulut kita ini ada hal-hal yang gibah, yang jelek dari mulut kita, maka ketika kita berkumur-kumur, maka gugurlah semua dosa-dosa dari mulut. Begitu juga apa yang dilihat oleh kita, mata kita ini melihat yang tidak senonoh dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka ketika kita berwudu, keluarlah dosa-dosa yang dari mata. Dan semuanya yang dilakukan, pokoknya semua anggota wudu yang ketika kita melaksanakan berwudu, maka semua dosa itu akan keluar dari anggota wudu mengikuti air tetesan terakhir. Jadi maka ketika kita selesai wudu, bersihlah kita dari dosa-dosa kecil. Lanjut, Dok. Dan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Yang satunya lagi itu kalau kita istighfar kayaknya ya. Satunya Alhamdulillah, satunya istighfar gitu ya. Saya lupa anunya. Tapi itu nanti ketika ditimbang itu apa ditambahin gitu ya. Karena kita sering mengucapkan alhamdulillah, maka timbangan kebaikan kita itu menjadi full gitu ya. Iya, betul. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah dan subhanallah, dilanjutkan dulu coba, Dok. Belum selesai. Subhanallah walhamdulillah. Kalau kita ucapkan subhanallah dan alhamdulillah, pahalanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ya. Jadi ini kalimat yang sebetulnya sangat ringan, tapi pahalanya besar banget ya. Kalau seumpamanya itu diwujudkan dengan materi pahala, umpamanya saya umpamakan, Allah memberikan balasannya dengan emas, maka kita tidak akan bisa melangkah karena penuh dengan pahala kita. Sepenuh langit dan bumi, coba kita mau melangkah kemana? Ya, mungkin merangkulnya juga nggak bisa. Nah, sampai seperti itulah diibaratkan oleh Allah ketika kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, maka itu dua kalimat tersebut akan memenuhi langit dan bumi pahalanya. Ringan di mulut, tapi di timbangan berat nanti di akhirat. Kan nanti ada yaumul mizan.
Yaumul Iya. Mizan itu adalah hari ketika amalan-amalan seluruh manusia itu ditimbang. Maka ketika orang yang gemar mengucapkan waktu di dunianya itu subhanallah, alhamdulillah, termasuk kalimatut thayyibat yang lainnya. La ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, kemudian la haula wala quwata illa billah, insya Allah itu semuanya akan memenuhi timbangan kita. Ya. Lanjut. Sholat adalah cahaya. Dan ini saya ingat teman saya yang di Tuban itu, yang suaminya stroke itu. Gimana kalau hidup ini enggak tanpa sholat ya? Artinya ya petang gelap ya. Ya. Yang penting pokoknya sholat dulu, entah diterima, entah tidak, pokoknya sholat. Itu nancep ke saya itu. Karena saya suka mikir, aduh sholatku enggak diterima, kok lupa sih apa kayak gitu. Jadi itu sudah enggak usah sholat wes. Dulu seperti itu. Ya. Iya. Ya, insya Allah dengan adanya baca hadis ini ditunjukkan bahwa wassolatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Maka di dalam bab tentang sholat di Bulughul Maram pun jelas, atau di Muslim pun jelas, bahwa sholat yang paling baik adalah di rumah, kecuali yang dipardukan. Artinya apa? Kita membagi cahaya. Kalau sholat sunat di masjid, semuanya sholat di masjid, rumah tidak pakai kita untuk sholat, berarti gelap pula rumah kita. Maka dibagi untuk sholat berjamaahnya yang wajib di masjid, penekanannya untuk laki-laki, tapi yang sunat-sunatnya di rumah untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan itu rumah lebih utama. Perempuan. Karena menjadikan rumah kita bercahaya. Artinya penuh barokah. Kemudian yang kedua, hadis yang keduanya, Dok, bahwa janganlah rumah kalian itu jadikan kuburan. Hendaklah baca Al-Quran di rumah kalian. Artinya bahwa kuburan itu bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Disepi terus. Maka jadikanlah rumah kita ini bercahaya juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi di kuburan itu kita enggak, kan biasa Al-Fatihah untuk ahli kubur gitu, berarti enggak ya? Kan di dalam Bulughul Maram sudah jelas. Iya. Iya lupa nanti bisa. Ketika kita, kan Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, apabila kamu menuju ke kubur, maka hendaklah baca Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Cuman itu. Kalau umpamanya ada perintah untuk baca-baca, pasti Rasulullah itu bukan seorang yang menyembunyikan ilmu dari Allah. Dan tidak boleh Rasulullah lupa. Kalau umpamanya Rasulullah tidak mengajarkan, berarti memang segitulah aturannya gitu. Iya. Lupa diingetin ya. Baik. Memang watawasobil haqi watawasobil sabr. Insya Allah memang harus. Lanjut dong. Sedekah adalah bukti keimanan. Iya, soalnya sedekah itu ngeluarin sesuatu ya. Kalau kita enggak iman kita enggak kuat, kita kembalinya pelit. Enggak punya iman, dipikirnya sedekah itu mengurangi harta padahal menambah harta. Ya. Maka hal seperti itu saya suka mencontohkan langsung dengan materi umpamanya. Kita punya uang 50.000, kemudian kita sedekahkan 10.000, sisa yang sisa berapa? 40. Harusnya 40. Semuanya jawaban seperti itu. Karena kenapa? Ada di dalam surat bahwa manusia itu sangat cinta terhadap dunia. Oke. Jadi perhitungannya ke situ. Kalau dilihat dari sisi agama, bahwa yang sisa itu 1. Yang 10.000 itu yang sisa. Ketika Siti Aisyah itu disuruh membagikan kambing yang disembelih, maka sudah semuanya. Terus Aisyah membawa
satu paha. Ya, sudah dibagikan ke Aisyah, sudah, kata Aisyah. Wahai Rasulullah, yang sisa adalah ini pahanya. Maka kata Rasulullah, yang sisa itu yang dibagikan tadi. Yang sisa itu yang dibagikan tadi. Sedangkan paha yang dibawa belum tentu jadi miliknya sendiri. Itu pula uang, ketika kita punya 50.000 disedekahkan 10.000, maka itulah sisa bagi kita itu yang sisa untuk akhirat kita. Tapi yang 40.000, wallahu alam, manfaatkah atau enggak? Betul dok. Iya. Saya contohkan lagi ya satu dalam hal masalah binatang. Ada burung dara 3, ditembak 1, sisa berapa? Burung dara 3 ditembak 1, sisa 1. Enggak ada, yang 2 kabur. Satu juga nggak kena, jadi Kabur ada semua. sisa 1 yang mati. Jadi yang sisa ya 1, yang 2 kabur. Nah itu kabur. sekali itu. Betul, yang sisa 1 yang kita ambil itu, yang bisa bermanfaat. Tapi yang 2 entah kemana. Iya. Iya. Jadi yang 1 itu untuk akhirat kita. Nah terus kalau umpamanya dikejar dengan masalah pertanyaan, sukakah kita kalau milik kita itu banyak, gitu kan dok? Tentu jawabannya kan pasti yang kita inginkan adalah yang banyak. Nah, uang dari 50.000 itu kita mau ngambil yang banyak atau yang sedikit tadi? Masih bingung jawabannya dok. Memang harus dengan iman kan di sini juga gitu kan. Monggo diserahkan pelaksanaannya untuk kita masing-masing. Kita sudah paham ilmunya, insya Allah. Jelas ya? Ya. Lanjut lagi dok, baca hadisnya tadi. Sabar adalah sinar. Ya, sabar itu tidak ada batasnya, maka akan bersinar terus. Terus, betul. Jadi kalau umpamanya tidak sabar, dan yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti redup ya? Iya. Ya, sinar dari keimanan seseorang. Maka ketika dia itu sabar, insya Allah bersinar terus hidupnya itu. Artinya ketika dia bersinar terus, dia tidak akan bingung di dalam menghadapi urusan. Karena masalahnya dia memandang sesuatu itu dengan cahaya, gitu. Cahaya keimanannya, cahaya dari Allah. Maka ketika dia itu redup imannya, datangnya apa? Keluh kesah. Maka ketika dia keluh kesah, yaitu tidak ada obor di situ, tidak ada cahaya. Pelan-pelan dong, insya Allah paham nanti. Lanjut. Dan Al-Quran adalah hujah atau dalil bagimu atau dapat menjadi bumerang bagimu. Makanya harus dimengerti artinya Al-Quran itu sehingga menjadi hujah. Ya. Kalau cuma asal baca tidak dimengerti, salah-salah bisa jadi bumerang ya. Betul. Karena dengan adanya hanya baca saja belum tentu, bukan tentu sudah pasti tidak jadi hidayah. Karena apa yang mau dilakukan, mau nggak paham. Tapi begitu kita ayat demi ayat kita pahami, loh ternyata ini maknanya, loh ternyata yang dilarang seperti ini, yang diperintah ini. Maka insya Allah di situ kita mendapatkan hidayah. Dan yang paham kita Al-Quran, insya Allah makin banyak rasa takut kita kepada Allah. Maka ada hadis mengatakan bahwa ulama itu adalah merekalah yang takut. Di dalam Al-Quran pun jelas, orang-orang yang takut kepada Allah yaitu orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Lanjut. Setiap orang itu pergi menjual dirinya, maka ada orang yang memerdekakan dirinya dan ada yang menghinakan dirinya. Ya, ini maksudnya apa, yang pergi menjual dirinya itu beraktivitas sehari-hari, mau bekerja, mau ngapain kayak gitu ya? Betul. Maka itu diawali dari muamalah di atasnya.
Nah, udah dijelaskan Rasulullah masalah muamalah tadi berkaitan dengan masalah bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Kemudian mengisi mulut kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, kemudian kita melaksanakan sholat, kemudian bersabar di dalam menghadapi ketaatan itu, artinya kita menghadapi sholat sabar, puasa sabar, bersedekah pun sabar. Nah, jadi itu melaksanakan ketaatan dan sabar pula ketika kita menjauhi maksiat. Kalau mengikuti hawa nafsu, saya inginnya begini, tapi kan ini dilarang oleh Allah, maka kita sabar di dalam hal seperti itu. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran, itu jadi hujah bagi kita, artinya bahwa ketika kita melaksanakan segala sesuatu, maka berdasarkan merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebut Al-Quran sudah pasti, Sunnahnya atau hadis yang sahihnya itu masuk. Maksudnya ajaran-ajaran Rasulullah sudah pasti masuk. Maka betulkah bahwa setiap hari itu manusia itu menjual dirinya? Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat. Maka orang yang taat kepada Allah, maka dialah yang menjual atau memerdekakan dari keburukan. Maka ketika dia mengikuti hawa nafsunya, berarti dia menjerumuskan diri atau menjual diri di dalam kehidupannya itu ke jalan yang akan menghancurkan dunia dan akhirat. Paham ya, Dok? Ya, Ustazah. Nah, di ayat yang 6 tadi, kembali ke dalam Al-Insyiqaq, hei manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi hasil daripada kita di dunia ini, capek-capeknya, maka insya Allah akan menemukan. Apakah capeknya dipakai maksiat atau capeknya dipakai taat. Nah, maka Allah sudah mempersiapkan tempat atau pahala dan ancamannya. Maka siapa yang melaksanakan ketaatan, dialah akan mendapatkan surga, maka barang siapa yang kebalikannya, dia akan mendapatkan neraka. Sebagaimana di dalam surat Al-Mutaffifin sebelumnya. Oke. Ada pertanyaan kah? Iya. Maling itu ya kerja keras ya. Iya, kerja keras dong. Karena sebelumnya mikir dulu, nungguin orangnya terlenanya kapan gitu ya. Sama-sama bekerja keras. Jangan gitu dong. Dok, sedikit pertanyaannya. Berat melaksanakan taat atau berat melaksanakan maksiat, Dok? Bede-bedean. Iya, sebetulnya berat melaksanakan maksiat, tapi yang sering kok ya lupa kadang-kadang maksiat itu ya enaknya itu, Ustazah. Iya ya, kenapa ya? Kalau dihitung-hitung begitu kan berat ya. Misalnya mabuk itu ya kita beli alkohol itu mahal. Tapi ya banyak orang yang rasanya kayak enggak bisa ninggalin mabuk gitu loh. Itu kenapa ya, Ustazah? Ya, karena jalan untuk menuju, kan kita di Muslim sudah. Jalan untuk menuju surga itu ditutupi dengan yang tidak enak. Tapi jalan ke neraka dibuka, ditutupi dengan yang enak-enak. Walaupun harganya mahal, dibeli juga. Itulah ajakan setan ujung-ujungnya. Iya, mungkin bisa ditambahkan ya, Ustazah. Itu kan hitungannya adalah mudorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Iya, Ustazah. Meskipun ya kan itu kan salah satu pertimbangan kalau misalkan digunakan untuk medis ya. Medis itu seperti untuk menghilang rasa itu kan pakai morfin ya. Itu kan bisa ketagihan. Nah, tapi kalau untuk medis kan bisa jadikan alternatif untuk menghilangkan kurang tahu ya, Bu Dokter gimana itu. Tapi itu manfaatnya itu pertimbangannya, manfaatnya itu lebih besar daripada yang tadi mudaratnya itu. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu. Maka manfaat ini ya yang paham insya Allah di bagian medis. Iya. Ya dok ya, gitu ya insya Allah. Nah, kemudian saya bertanya lagi mengenai ini. Ketika kita melaksanakan sholat tahajud, cukup enggak setengah jam, Dok? Duh ya, panjang itu, kecukupan. Nah, lebih dari cukup ya, Dok ya?
Ya, Tapi orang yang maling setengah jam cukup nggak kira-kira waktunya? enggak cukup. Ya, berarti berat toat, Enggak cukup. Ya, iya. berat toat, berat maksiat. Iya, sebetulnya berat maksiat, betul. Iya, iya itulah. Iya. Baik, Ustaz, diingat-ingat Ustaz. Lanjut. Alim Sitok Bali. Mbak Indriani Suhardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bunda Indri. Nomor 8 ya. 78. Oh, 78. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang cacat diberikan dari sebelah kanannya. Dia diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Nomor 9 juga. Dan itu dulu, segitu dulu. Iya. Paham? Sudah jelas ya Ustazah? Kalau catatannya diberikan dari sebelah kanan, ya amalannya banyak, lebih banyak, jadi pemeriksaannya lebih mudah gitu ya. Fa'amma man utia kitabahu biyaminihi. Nanti ini prosesi ketika orang yang sudah dibangkitkan dari kubur ini diceritakan oleh Allah di alam mahsyar nanti. Maka gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Allah lewat Al-Quran ini, insya Allah ini menjadikan pembelajaran bagi kita supaya bagaimana cara kita mempersiapkan supaya mendapatkan yang nomor 7 ini. Fa'amma man utia kitabahu biyaminihi, barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka dia akan mendapatkan hisaban yang mudah. Saya share lagi dok, dijelaskan lagi oleh hadis. Ini Mbak Indri. Oh iya, nah yang ini dari Aisyah ini ya. Ya. Dari Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sholatnya mengucapkan doa berikut. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Setelah beliau selesai dari sholatnya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa dimaksud dengan hisab yang mudah? Rasulullah SAW menjawab, ia melihat kepada kitab catatan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Hai Aisyah, sesungguhnya orang yang diteliti dalam hisabnya di hari itu pasti binasa. Paham. Jadi Rasulullah itu berdoa agar dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, katanya. Terus ternyata dari catatan amal perbuatannya itu akan mempermudah hisabnya. Lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Ini yang kurang jelas Ustazah. Sama yang sesungguhnya orang yang diteliti dalam hisabnya di hari itu pasti binasa. Begini Bun, nanti di akhirat itu di dalam masalah hisaban ada 2 kategori. Yang satu, dia dihisab dengan hisaban yang sangat teliti. Yang kedua, ada hisaban yang mudah. Maka ketika itu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang maksud dengan hisab yang mudah? Katanya. Maka Rasulullah menjelaskan, ia melihat kepada kitab catatan kita,
kemudian melihat amal perbuatannya, lalu Allah memaafkan kesalahan yang tercatat di dalamnya. Jadi seumpamanya mohon maaf, ketika kita meninggal, kita masih membawa kesalahan-kesalahan itu. Maka ketika orang itu diserahkan catatannya dari arah kanan, maka oleh Allah itu diperiksa di situ. Begitu dilihat, ya di situ Allah memaafkan. Nah itulah yang dikatakan mudah. Maka ketika Rasulullah SAW di dalam sholat pun, ketika ada yang berkaitan dengan masalah sorga, maka Rasulullah mengucapkannya, Allahumma hasibni hisabai yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Tapi begitu ada orang yang di situ diteliti hartamu dari mana, dipakai apa, jalannya bagaimana, kemudian kamu hidup beragama itu seperti apa gitu, terus ditanya detil. Maka di situ tidak ada pemaafan dari Allah. Nah, maka ketika orang itu ditanya sedetil mungkin, maka kata Rasulullah di sini, sesungguhnya orang yang diteliti dalam hisabannya itu pasti dia binasa. Artinya akan diselesaikan dulu melalui neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikasih hisaban yang mudah. Oh, jadi hisab yang mudah itu sudah amalannya itu lebih banyak dan kesalahannya dimaafkan ya Ustazah. Iya, diampuni. Sedikit-sedikit lagi jadinya. Kayak diampuni, kayak habis gitu ya. Oh bukan, diampuni kesalahan-kesalahan, kan nanti di kitabnya itu ada catatan jelek dan ada catatan buruk, catatan baiknya. Maka kalau umpamanya catatan baik itu tidak diampuni, ya berarti hukum Allah berjalan, dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Tapi kita catatan orang tersebut ada hal-hal yang salah di dalam catatan itu, amalan-amalannya maka diampuni oleh Allah. Jadi yang sisa tinggal baiknya aja. Maka ketika yang bisa tinggal baiknya, walaupun sekecil apapun kebaikan itu, timbangannya itu pasti beratnya berat ke sorga gitu. Jadi dia tidak akan mampir dulu dimasukkan ke dalam neraka, langsung diselamatkan. Walaupun berapa persen, 1% aja kebaikannya itu lebih daripada keburukannya, pasti masuk sorga. Itu maknanya. Jadi ini doanya ya Ustazah, bagus ya ini ya doanya yang ya Allah bisa. Bunda lirik semuanya di teks ininya dokter dia, di teks Arabnya, makanya saya sebagiannya teks Arab sendiri, terjemahan sendiri. Di situ ada tanda kutip Allahumma hasibni hisabayasiro baris kedua. Solatihi Allahumma hasibni hisabayasiro. Agak ke bawah itu dia. Kalau di dokter dia ini satu baris pertama itu langsung kebalik. Allahumma hasibni hisabayasiro itu jelas tuh di atas. Lagi Ustaz. Sedikit lagi ke atas. Diperbesar doanya aja monggo Dok. Nanti Bunda foto silahkan. Iya, ini tak sekalian. Perbesar doanya aja enggak apa-apa. Doanya kurang kecil. Allahumma hasibni hisabayasiro. Silahkan dipakai di dalam sujud pun monggo. Sujud. Waktu sholat. Ya. Ya nanti tak anu deh Mbak. Iya, dianu aja. Iya nanti tak tulis ulang lagi. Ya, yang ini doanya. Pasti rada kangelan nih. Iya, penting deh Ustazah. Ya, jadi nanti kita ketika sholat kan diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di dalam doa, karena sholat di dalam berdoa itu insya Allah dikabulkan. Di dalam sujud kita berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan. Maka ucapannya Allahumma hasibni hisabayasiro. Ketika kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma hasibni hisabayasiro. Ini Mbak. Oh iya. Mbak Susi ini Mbak Susi. Ini doang. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Iya, artinya kurang ke kiri gambarnya. Ya nanti ya Allah hisaplah diriku dengan hisap yang mudah. Ini dulu aja dijebret gitu.
Iki lho, anu, gambarnya digeser ke stop, stop, stop. Oke, oke. Sik, sik. Sik. Oh, artinya yang bawahnya nggak kelihatan. Enggak, yang penting doanya ini loh. Oke. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Mudah kok. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisabah yasiro dengan hisab yang mudah. Yasiro itu mudah. Kira-kira aja. Hasibni, oh hisab, gitu aja. Iya. Ustazah, boleh bertanya ya? Monggo gimana, Bu? Itu kalau kita mengucapkan bela sungkawa itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu apa itu? Wa'fu apa tuh namanya? Maafkan lahu, Allahumma Iya. gfir lahu, Maghfirahu wa'afihi wa'fu anhu. warhamhu, ma'afihi, wa'fu anhu. Ya, itu kan artinya kan mohon ampuni dosa-dosanya lalu dimaafkan kesalahannya. Ya, Itu dua kata itu kan sama-sama apa bedanya dimaafkan kesalahannya sama diampuni dosanya itu? di situ kalimatnya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ampunilah dia. Ya, Allahumma gfir warhamhu, dan sayangilah dia, maksudnya rahmatilah dia. Kemudian wa'af, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi, dan maafkanlah dia. Afi di situ adalah selamatkanlah dia, dan selamatkanlah dia dari siksa-siksa kubur, dari siksa api neraka. Wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu wa'fu anhu itu yang memaafkan. Bedanya kalau umpamanya Allah kalimat gofaro mengampuni sama dengan menutup. Kalau memaafkan berarti dihapus. Oh, menutup dan menghapus ya. Ya, menghapus dan menutup. Gofaro itu oleh Allah sudah ditutup, sudah diampuni. Gofaro itu bermakna menutup. Kalau mengampuni itu sudah Hapus. Ya, delete ya. Kalau itu ditutupi dengan apa? Kalau tulisan itu ditutupi, kalau menutup tulisan itu apa ya? Dengan apa ya? Tipex. Ya. Ya, titip X. Nah, begitu di tip X kan, mohon maaf, tulisannya masih ada nggak? Masih ada, tapi ketutup. Ditutup. Ya, berarti ditutup itu kan orang-orang nggak tahu. Sama dengan dianggap aja hilang. Nah, kalau dihapus, diusek-usek gitu. Ya, delete itu udah hilang. Saya kalau permainan kata-kata yang agak nyerempet gitu pasti bingung. Gak bisa membedakan. Tapi tetaplah dua-duanya itu pokoknya bebas dari kesalahan gitu. Gitu. Monggo, dokternya gimana, Dok? Iya. Siap, Ustazah. Lanjut, Dok. Baik, 9, 10. Dokter Dian bisa? Dian. Oh, masih praktek. Ya. Oke, siap. 9 dan 10. 10. 9 dan 10. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, loh. Jadi yang itu tadi berhubungan dengan yang kanan itu ya? 3 harusnya 3 tadi. Ya. Udah Indri 3. Ya, yang 9 berhubungan dengan yang diberikan yang sebelah kanan ya. Jadi jelaskan dulu ya yang nomor 9. Saya jelaskan dulu yang nomor 9. Ila ahlihi masruro. Di sini kan kalimatnya wayang qalibu, dan dia kembali, si orang yang dihisab yang diberi hisaban mudah tadi kan sudah diampuni. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sorga. Maka dia kembali ila ahlihi masruro, kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Artinya oleh Allah dikumpulkan
oleh Allah itu dikumpulkan di dalam sorga beserta anak cucu keluarganya yang seiman. Maka bagaimana? Paham, Dok? Ya. An-Nur surat ke-52 ayat 22. Suratnya ke-52 ayatnya 22. Monggo. Siapa yang Ayat berapa? Ayat 22, Dok. Dr. Dian, monggo. Ya, 22 ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara... Bukan ya? Mohon maaf. Surat At-Tur, Dok, 52. Atur. Ya, At-Tur. Bentar. Surat Surat. ke-52. Atur 52. Ayat? Nah, ayatnya 22. 22. 21, 22, Dok. 21 dulu. 21. 21 dulu. Udah ya? Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang berikut dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Sekarang. Ya, berhubungan dengan yang tadi ya saja ya. Yang beriman, yang seiman ya saja yang dikumpulkan. Yang enggak beriman atau yang banyak dosanya enggak dikumpulkan gitu ya. Ya, sudah pasti yang lain ke neraka, yang satunya ke surga. Maka di sini walazina amanu dan orang-orang yang beriman dan mengikuti kepada mereka anak cucu keturunannya biimanin, seiman. Jadi semuanya memeluk Islam. Alhaqna bihim zuriyatahu, maka kami pertemukan, kami persatukan. Jadi ini kita tidak perlu bengong-bengong nanti di surga itu. Di mana kita tidak perlu nyari-nyari di mana gitu kan, dan sudah nggak ada HP kan di sana, mohon maaf. Kemudian Allah akan mempersatukan dengan ini apa anak ya Dok, gimana? Ya, ini apa yang anak cucunya juga yang amal perbuatannya diberikan dari sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri berarti nggak bisa dikumpulkan. Nggak bisa dikumpulkan, kan biimanin, seiman di sininya. Nah, kemudian wama alatnahum min amalihi min syai. Di sini kalimatnya bahwa tadi kan mereka itu boleh jadi kan di satu keluarga itu amalannya kan tidak sama, Dok. Ada yang rajin ibadahnya, ada yang kurang rajin ibadahnya. Tapi nanti Allah akan mempersatukan kepada orang yang rajin ibadahnya. Artinya orang yang ibadahnya itu kurang, maksudnya kurang itu gini, yang pardo itu semuanya melaksanakan. Di dalam hal yang masalah pardo itu dilaksanakan. Ramadan dilaksanakan, semua anak cucu kita melaksanakan. Kemudian di dalam sholat yang 5 waktu melaksanakan. Kemudian bersedekah pun sesuai dengan kemampuannya dilaksanakan. Tapi di situ umpamanya ada orang yang dia itu rajin, selain yang diwajibkan itu qobliyah ba'diyahnya untuk sholat rawatibnya rajin. Untuk puasanya Senin Kemisnya rajin. Maka itulah yang dijadikan pemimpin nanti. Jadi orang-orang yang tidak rajin di dalam masalah maksudnya yang sunat-sunatnya itu kurang, maka ada orang yang di situ memperhatikan sunat-sunatnya, maka Allah mempersatukan. Oleh Allah itu derajatnya itu ditinggikan semuanya mengikuti orang yang tinggi derajatnya. Ulumriin bima kasabat rohin, maka semua yang melakukan ibadah waktu di dunia disamakan, diikut sertakan kepada orang-orang yang tinggi ibadahnya.
Tapi beda lagi dengan pemikiran gini. Ada keluarga yang dia itu tidak sholat, tidak ibadah, tidak ngaji, umpama. Biarin aja, kan mamah saya pinter ngajinya, kan ayah saya pinter ngajinya, atau kebalikannya. Alhamdulillah saya punya anak itu tahfiz Quran, pinter ibadahnya, orang tuanya tidak sholat, tidak ngaji, lain lagi itu acaranya. Berarti tidak seiman, tidak mengikuti ibadah yang yang dipardukan oleh Allah. Jadi titik temunya di dalam masalah ibadah yang dipardukannya itu sama. Adapun nanti di antara mereka derajatnya mengikuti amal-amalan yang lain lebih banyak, maka Allah mengikut sertakan kepada dia. Tapi kalau umpamanya ada orang yang ibadahnya kurang di dalam hal melaksanakan yang wajib tadi, maka itu harus dibersihkan dulu di dalam neraka, baru ada pengangkatan gitu. Nanti kan ada yaumul mizan tadi, ada hari penimbangan. Apakah amal solehnya itu lebih banyak 1% ke surga atau ke neraka? Kalau 1% ke neraka, ya dia masuk ke dalam neraka dulu kejelekannya. Terus nantinya insya Allah dikumpulkan dengan keluarga. Ya, kalau ini saja, misalkan anak cucunya misalkan pinter ngaji apa segala macam, terus orang tuanya itu melakukan sholat wajib ya, sholat wajib, tapi belum bisa baca Al-Quran, gimana? Termasuk apa itu? Dicuci dulu di neraka apa gitu? Berusaha dulu untuk di dunia ini kan, mohon maaf, kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa baca Al-Quran, berusaha untuk mengaji, untuk tahsin, ikut belajar baca Al-Quran. Tapi jadi di situ harus ada ikhtiar dulu. Adapun masalah endingnya, hatam atau enggaknya, nanti kan itu urusan kita sama Allah. Kita dikasih. Cuman Allah melihat kepada kita ikhtiarnya itu, berjuangnya itu, mau nggak dia? Jadi nggak begini, sudah tua, nggak bisa ngaji, kaku, udah kadung gitu. Nggak boleh ada kata-kata gitu untuk menghadapi kebaikan. Nah, insya Allah dengan adanya dia berusaha, walaupun belum lancar, karena Allah melihat dari sisi ikhtiarnya, insya Allah. Yang penting 5 waktu tadi, yang wajib jangan ditinggalkan, Ramadan jangan ditinggalkan. Pokoknya yang wajib itu kan 3 unsur. 1, rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Yang itu usahakan berusaha terus. Dan di situ pun termasuk memang membaca Al-Quran tadi. Harus ada usaha. Tapi kalau dia bilang kadung, ya wallahu a'lam nanti. Nah, kalau misalkan sudah belajar Al-Quran tapi belum pernah khatam gitu, terus keburu meninggal gimana? Ustazah? Nggak boleh ya gitu. Masalah endingnya diserahkan kepada qadarullah nanti. Gitu. Ya udah, memang takdirnya nggak khatam gitu, nggak masalah. Tapi kalau umpamanya udah usia seperti kita di atas 40, di sisi lain kita belajar Al-Quran untuk baca. Di sisi lain dipelajari tadabbur Al-Qurannya itu. Artinya dipahami terjemahannya, dipahami kandungannya. Insya Allah mudah-mudahan kita berusaha untuk melaksanakan. Monggo, Dokter Dia, bagaimana? Baik. Kali ini ya. Ya, lanjut. Ya, berarti di 10, 11, 12 dia. Iya, lanjut. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Ya, ini yang orang yang banyak dosanya itu tadi ya, kebalikannya yang tadi. Dengan tangan kirinya dari arah belakang, dengan menjulurkan tangan ke kiri, yaitu nanti sudah otomatis, Dok. Umpamanya dia itu mau menolak dengan tangan kiri yang nggak bisa. Jadi sudah otomatis gitu, itu ngambilnya itu. Nah, maka orang tersebut akan berteriak. Karena dia tahu bahwa di arah kirinya itu adalah celaka. Itu mungkin bisa dilihat dari meninggalnya ya. Misalkan meninggal noleh ke kanan, insya Allah nanti catatannya diberikan dari sebelah kanan gitu. Tidak seperti itu, Dok. Nanti belajarnya masalah ada kan pencabutan ruh. Nah,
ruh orang yang beriman. Jadi cara Allah mencabut ruh itu bagaimana? Kalau nggak salah di awal-awal sudah itu ya. Ya tapi memang harus diulang-ulang lagi. Jadi orang yang beriman prosesi pencabutan ruhnya bagaimana, orang yang kafir prosesi pencabutan ruhnya bagaimana. Terus nanti posisi mereka berada di mana. Enggak, masalah noleh ke kanan dan ke kiri itu tidak ngaruh gitu. Dan yang tahu itu adalah, mohon maaf, yang tahu itu adalah si calon jenazah sama malaikat sama Allah. Kanan kirinya pun kita, walaupun di situ anak kita, suami kita, keluarga kita tidak akan tahu. Nah, nanti disebutkan bagaimana prosesi lepasnya ruh dari orang yang beriman dan lepasnya ruh dari orang yang kafir. Di lain episode aja insya Allah. Nanti mungkin di pertemuan kelima boleh. Ya, ada yang itu toh matanya melilik itu kan melihat ke arah roh yang dia dicabutkan. Orang yang orang yang hidupnya itu melihat seolah-olah melilik kayak gimana begitu. Melalak ke atas ya. Yang melalak ke atas ya. Yang kafir dan yang beriman pun sama. Semuanya terbelah. Itu kan ada rahasia. Makanya nanti kita tahunya masalah goib harus merujuk ke dalam yang tahu goib gitu. Menurut Allah dan Rasulnya nanti bagaimana gitu prosesnya. Insya Allah akan ke situ. Seru-seru insya Allah dan lebih paham nanti dan lebih takut nanti. Lanjut. Ya, 13. Ini siapa yang baca ya? Dokter Ana? Yang belum siapa ya? Dokter Sinta. Dokter Sinta. Nomor 13 ya? Iya. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhan. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Sampai situ dulu dong. Iya. Ya. Ya, orang-orang kafir dan keluarganya masuk ke dalam neraka Sa'ir. Iya. Innahu kana fi ahlihi masruro, sesungguhnya dia waktu di dunia ini dia dalam keadaan bergembira ria, tidak memikirkan masalah dia bahwa setelah hidup itu akan ada kebangkitan. Jadi dia memikirkannya ya udah kalau mati aja. Jadi tidak ada paham tentang masalah akhirat. Itulah sifat orang kafir. Maka ketika dia itu masalah dunia, pandai sekali di dalam masalah bicara tentang dunia. Maka mereka itu mengejar sesuatu yang betul-betul di dalam mempelajari dunia itu profesional sekali. Kalau orang dia sebagai petani, petaninya harus bagaimana sampai menanam dia di dalam wadah pun buahnya itu melebihi seperti di dalam tanah. Dipelajari terus. Belum di dalam masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Maka itulah sifat orang-orang kafir. Tapi begitu giliran akhirat, dia sama sekali tidak memikirkan. Dan dia tidak mengenal dirinya itu siapa. Tidak paham bahwa dirinya itu siapa, itu tidak dia pikirkan. Nah, innahu zona ala yahur katanya. Seolah-olah dia itu setelah mati itu tidak akan ada kebangkitan. Tidak akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Jadi dia meyakini tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan menghidupkan lagi. Jadi dia berpikiran bahwa hidup itu adalah hanya hidup di dunia aja. Setelah itu tidak ada kehidupan. Pandangan mereka, pandangan orang-orang yang kafir. Lanjut ya, Ustazah.
Ustazah, lanjut nggih. Ya, monggo dok. Mbak Uria, monggo. 16, 17. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, demi malam dan apa yang diselubunginya, demi bulan apabila jadi purnama, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Paham, Bunda Uria? Enggak paham. Ini sumpah Allah dengan menggunakan makhluknya. Fala uqsimu bisafaq wal laili wa ma masak wal qamara idza tasak. Ini adalah sumpah-sumpah Allah yang menggunakan dengan makhluknya. Akan tetapi kalau kita sebagai manusia nggak boleh bersumpah dengan ciptaannya Allah. Umpamanya ini matahari nggak boleh. Jadi harus kata-katanya menciptakan matahari. Jadi untuk hambanya ketika dia bersumpah hendaklah menggunakan ciptaannya Allah atau langsung Allah sendiri demi Allah. Tapi bagi Allah ya apa yang Allah kehendaki, maka di sini Allah bersumpah. Sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya pada waktu senja. Jadi itu mau surut gitu ya, mau tenggelam gitu. Walaili wa mawasa. Jadi ini maksudnya ngapain ini Ustazah? Allah bersumpah dengan ini. Menunjukkan di sini bahwa Allah itu maha kuasa di dalam menggerakkan benda-benda langit tersebut. Dan benda-benda langit tersebut tidak ada satupun yang bergesekan. Itulah menunjukkan kekuasaan Allah dan di situ menunjukkan tauhid bahwa tidak ada selain Allah yang bisa menggerakkan benda-benda tersebut. Baik ketika mengeluarkan cahayanya atau menutup cahayanya, mengeluarkan cahaya yaitu ketika matahari terbit. Maka ketika menutup cahayanya, maka itu ketika matahari tenggelam. Maka terjadilah walaili wa mawasa. Artinya diselubungi kan, demi malam dan apa yang diselubunginya. Jadi gelap gulita. Maka itulah kuasanya Allah. Dan demi bulan jatasa, maka di sini disebutkan bulan purnama, ya sebagaimana mohon maaf ya, ketika kita umpamanya di rumah sebelum kita tidur maka lampu besarlah yang kita nyalakan. Tapi ketika kita tidur maka remang-remanglah diganti lampunya. Nah begitu pula ketika malam Allah menggantikannya dengan cahaya yang redup, yaitu dengan bulan. Kan enggak sebesar matahari. Bisa dipakai berjemur, bisa dipakai beraktivitas. Kalau bulan kan, di situ indahnya, maha kuasanya Allah. Menunjukkan kekuasaan. Kemudian Allah menciptakan manusia itu berfase-fase. Sampai di sini Imam Bukhari mengatakan melalui tingkat demi tingkat, yakni keadaan demi keadaan. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir pun dikatakan bahwa mulai kalau umpamanya dilihat dari segi fisik kita dulu waktu di alam rahim ya melalui 3 kegelapan. Ya di alam rahim, kemudian setelah itu kita dilahirkan dalam keadaan fase lemah, setelah lemah maka Allah menjadikan dia kuat, setelah kuat lemah kembali. Maka setelah lemah kembali, aina tazhabun, maka akan menuju ke mana manusia itu. Ini proses pembangkitan. Lanjut. Lanjut dong. Dokter Ana, enggak? Mau habis Nomor dokter Ana? berapa ya? 20 dan 20. sampai 25. Oke. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. 20, dok. Nah, ini. Maka 20. Oh ya, maka mengapa mereka tidak mau beriman
Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Segitu dulu. Bahkan, itu dulu. Oke. Ini dulu. Ya. Ya, orang-orang kafir meskipun diberikan pengetahuan atau sudah diberikan info dan lain-lain, tetap tidak mau beriman dan tetap tidak mau sujud kepada Allah. Itu Taus. Ya, sampai-sampai Allah kan bersumpah dengan makhluknya itu ditunjukkan kekuasaannya Allah, bahwa tidak ada yang kuasa di dalam mengatur bumi dan seisinya kecuali Allah. Di situ sudah dijelaskan. Kemudian Allah pun menyebutkan setelah itu kamu diciptakan itu melalui fase-fase yang kamu alami dan yang kamu saksikan. Maka setelah fase terakhir, boleh jadi kalau umpamanya mengikuti fase yang sempurna, dari kuat, pertama kan lahir lemah, kemudian kuat. Mungkin di usia Jadi kuat lagi. Ya, sampai 35, begitu masuk ke 40, semuanya ada yang terasa gitu. Dan semuanya pun walaupun kita sudah menjaga dengan nutrisi yang apapun, sunatullah berjalan. Ya, boleh jadi mungkin gigi pamit satu persatu. Mata pun yang tadinya jelas, maka harus disambung. Begitu pula di dalam masalah kekuatan-kekuatan fisik lainnya, maka metabolisme kita ini sudah berubah dan berubah. Maka setelah itu, di dalam ayat lain, aina tazhabun, mau pergi kemana? Fama lahum la yu'minun, maka tidaklah mereka itu beriman. Masih tidak mau beriman. Sudah keadaan dijelaskan oleh Allah, dan udah kamu alami tanda-tanda atau fase yang diberikan oleh Allah seperti itu. Wa iza quri'al alaihim Qur'an, maka apabila dibacakan atas mereka Al-Quran, mereka tidak sujud. Artinya, di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa Allah itu sebagai ilah, sebagai sembahan yang berhak disembah, disuruh sholat, nggak mau sholat. Maksudnya itu. Banyak sekarang, mungkin dari dulu juga, orang yang tidak peduli tentang sholat. Kenapa? Karena mereka itu disibukkan dengan dunia. Sehingga ketika dia melaksanakan kerja, melaksanakan kegiatan apapun, maka mengorbankan sholat. Karena capek kerja. Dikatakan bahwa dunia ini melalaikan orang tersebut. Itulah yang dikatakan dunia ini melalaikan ketika dia melaksanakan, mencari rezeki, dia mengorbankan ibadah. Itulah dilalaikan oleh dunia. Monggo dok, bagaimana? Ya. Kurang 3, lanjut apa? Sudah, Ustazah? Monggo, terserah dokter. Lanjut aja sekalian ya. Ya, lanjut ke seluruh ya. Nanti saya. Iya. Untuk anak gue lanjut sampai 25. Masih banyak. Sampai 25 tok kok. Oke. Kalian ya, tak percaya. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Paham dok. Untuk yang beriman, untuk orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala dan tidak pernah terputus, dan sebaliknya orang-orang kafir akan mendapatkan lewat ya. Atau maka sampailah kepada mereka ancaman azab yang pedih, dan orang-orang kafir akan mendapatkan ancaman dan siksaan azab berupa azab yang pedih. Itu tahu. Ya. Balil lazina kafaru yukazibun, ya tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Makna mendustakan itu artinya tidak mau nurut, tidak mau beriman, tidak mau nurut. Wallahu alamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya itu. Artinya mereka tidak mau melaksanakan ketaatan. Maka disebabkan mereka itu memang tidak mau taat, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka dengan siksa yang sangat pedih. Kalimatnya menggembirakan.
orang-orang kafir. Sebagai balasannya dia karena waktu di dunia tidak mau beriman, maka inilah hasilnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak ada putusnya. Jadi yang dikatakan pahala yang tidak ada putusnya, kalau toh dia di dunia, saya ini sebenarnya panjang ini dok, dalam ini harus digabungkan dengan hadis, insya Allah minggu depan aja ya, atau mungkin siap. bagian akhirnya. Enggak keburu-buru. Hadis. Baik. Ya. Tidak bisa secepatnya. Ya sampai di sini, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang membawa manfaat untuk kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita dan menyelamatkan kita dari siksanya, memasukkan kita dalam surga firdausnya tanpa hisab dan siksa. Ya Rabbal Alamin. Astagfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, selamat beristirahat, dok semuanya. Atur nuhun Ustazah. Sama-sama, dok. Langsung saya tutup ya. Assalamualaikum, terima Ya. kasih izin Ya. Li. Terima kasih. Kalau ketemu lagi.